Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, marilah kita tonton, kita simak bincang-bincang Anies Rashid Baswedan dengan Risma, yang mereka berdua adalah sukses dalam menempuh pendidikan, sama-sama berasal dari Jogja. Doa bapak, doa ibu, that's the kunci dari semuanya. Risma, Ya. Ini saya kenalin dulu ya. Risma ini adalah alumni Universitas Paramadina. Sekarang lagi ngambil program S3. Ya. Bidangnya apa, Risma? Design studies. Design Studies. Yes. Risma itu kan dari Jogja ya, Ya, betul. asalnya. Kemudian ceritanya gimana Risma sampai ke sini sekarang? Tahun 2009 saya punya akses untuk bisa join di Paramadina Fellowship 2009. Saya adalah salah satu dari banyak teman-teman muda yang berkesempatan untuk bisa mengakses Paramadina Fellowship. Dan di keluarga saya sendiri, sampai saat ini saya adalah generasi pertama yang bisa mengenyam pendidikan kuliah dan melalui Paramadina. Jadi Paramadina Fellowship itu menjadi pintu pertama saya untuk saya bisa sampai seperti ini. Orang tua pendidikannya apa? Bapak dan ibu saya lulusan SD Di Jogja. di Jogja. Mereka masih di Jogja sekarang? Masih di Jogja. Terus selesai kuliah? Saya selesai dari Paramadina 2013, kemudian saya mendapatkan satu beasiswa lagi dari Dikti untuk melanjutkan S2 di Taiwan. Setelah dari Taiwan saya selesai 2016, kemudian saya kembali ke Jogja untuk mengajar. Sekarang saya mengajar di Universitas Negeri Yogyakarta di pendidikan seni rupa. Setelah itu pada tahun 2023 saya baru mau lanjut lagi untuk S3. Di Taiwan juga. Apa pelajaran-pelajaran utama yang Risma rasakan selama ini dan boleh jadi pedoman pegangan buat teman-teman di Indonesia? Satu, saya percaya kalau kita punya willing, then we will find the access. Jadi semua datang dari dalam diri kita. Ketika kita mau, kita akan find the way how to get it. That's the first one. Dan yang kedua adalah resiliency. Dan saya percaya juga siapapun gitu ya, karena saya sudah merasakan siapapun, if you have something that you want to achieve, kalian harus percaya kalau kalian bisa. Karena dengan itu kalian akan menemukan jalannya. Even jalannya itu harus terjal, even itu jalannya harus, misalnya kalau saya tuh, kalau orang Jawa bilang babat alas gitu. Karena saya adalah generasi pertama, ya I will do it because I know ketika saya going through that difficulties, I will find something that saya sangat inginkan dan itu akan mengubah. Maybe not hidup saya aja, tapi hidup orang tua saya. Ini contoh, Risma ini generasi pertama. Orang tua pendidikan rendah, tetapi orang tua sebenarnya pendidik yang baik. Yes. Karena kemampuan mendidik anak itu bukan tentang jenjang pendidikan. It is. Dan didikan orang tua yang baik itulah yang mengantarkan Risma sampai ke sini. Dan sekarang ini harus jadi pelajaran, makanya saya kok mau rekam ini gitu, karena saya kemarin tadi bilang sama Risma, saya ini kepingin agar pengalaman Risma, perjalanan Risma itu bisa jadi inspirasi, karena itu saya rekam, saya kepingin ini dunia lihat, itu loh, kalau orang tua mendidik dengan baik, walaupun jenjang pendidikannya tidak tinggi, kemudian anak punya cita-cita tinggi, mau kerja keras, mau mencari jalan, ada tuh jalannya. Yes, exactly. Dan begitu ada kesempatan beasiswa, dikejar beasiswa itu dapat. Ada beasiswa lagi dikejar dapat. Ada kesempatan lagi dikejar dapat. Nah, itulah yang tadi dibilang semangat tinggi, resilient yang Risma bilang kan. Dan mudah-mudahan nanti lebih banyak lagi Risma yang bisa ngikutin rute seperti Risma. Kalau saya boleh menambahkan Pak, benar kata Pak Anies. Saya merasa bahwa in ekonomi saya mungkin nggak punya privilege. Tapi saya punya dua orang tua yang percaya sama saya, percayain dengan mimpi yang mau saya kejar, dan mereka pun juga memberikan akses semampu mereka untuk bisa saya meraih apa yang saya inginkan. Menurut saya itu adalah privilege. Jangan berpikir bahwa saya dari keluarga kurang mampu, saya dari keluarga miskin. No, sometimes you need to just convince your parents, and once you have the same vision, you already got the privilege. Because doa bapak, doa ibu, that's the kunci dari semuanya.
Kayak saya percaya kalau apa yang saya dapat sekarang itu sebenarnya mungkin adalah doa-doa dari Bapak Ibu saya yang saya nggak dengar, tapi Setuju. Allah dengar. Setuju. Amin. Itu doa orang tua kita. Insya Allah Risma sukses. Amin Pak, amin. Orang tua sehat semuanya. Amin. Bahagia berkah, nanti ketemu lagi di Jogja. Amin, Sudah insya Allah. namanya Karisma PhD. Amin ya Allah, amin. Amin Pak, amin. Amin. Ya, selamat ya. Risma Terima ya. kasih Pak Anies, terima kasih. Begitulah saudara-saudaraku semuanya sebangsa setanah air, yaitu wawancara Anies Rashid Baswedan dengan Risma, yang mana Risma telah sukses menempuh pendidikan dari S1 ke S2. Di S2-nya di Taiwan, juga meneruskan S3 sama-sama di Taiwan juga melalui yaitu Paramadina. Risma, yang mana Risma orang tuanya tidak begitu tinggi pendidikannya, hanya lulusan SD, bapak ibunya lulusan SD. Asalnya juga dari Jogja, sama dengan Anies Rashid Baswedan dari Jogja juga. Beliau termasuk Risma yang pertama kali dari keluarganya bisa mengenyam pendidikan tinggi sampai S3. Sekarang beliau mengajar di Universitas Negeri Yogyakarta. Tentunya saudaraku semuanya tidak lepas dari doa orang tua, doa ibu, doa bapak, dan juga pendidikan ibu dan bapaknya untuk anak-anaknya bisa sukses seperti itu. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita semuanya yang sudah menjadi orang tua dalam mendidik anaknya. Bisa menginspirasi bapak ibu yang mempunyai anak-anak dalam mendidik anaknya agar menjadi anak yang pintar, saleh, dan berkarakter baik. Semoga ada barokah dan manfaatnya. Menurut saya